Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Kali ini tentunya aku akan membahas bagaimana perkembangan timnas Indonesia yang akan melakoni dua laga yang paling krusial untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi sebelum jauh menonton video ini, aku minta ke teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita mulai monolog bola kali ini dengan topik 9 pemain timnas Indonesia dicoret Patrick Kluivert. Oke guys, seperti kita ketahui bahwa Patrick Kluivert sudah memanggil sebanyak 32 pemain yang akan dibawa ke TC di Bali. Tentunya ini menjadi kabar baik buat kita semua supporter timnas Indonesia. Bagaimana timnas Indonesia mempersiapkan dua laga krusial, yaitu melawan Cina di tanggal 5 Juni 2025 dan kemudian melakoni laga pamungkas yaitu tandang ke Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Dan persiapan-persiapan sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert maupun timnas Indonesia, salah satunya yaitu menggelar TC di Bali. Dan para pemain sudah datang di Bali dan merasakan begitu auranya kesejukan di Bali. Dan salah satunya adalah Ole Romaini yang begitu takjub dan pertama kali di Bali merasakan bagaimana kesejukan dan keindahan Pulau Bali. Nah, kali ini aku akan ngebahas bagaimana 9 pemain timnas Indonesia yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Karena mengapa? Karena Patrick Kluivert sudah memanggil 32 pemain yang tentunya sesuai dengan regulasi AFC bahwa pemain yang didaftarkan pada pertandingan nanti adalah 23. Artinya 9 pemain bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Nah, dari komposisi ataupun dari daftar pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, tentunya ada beberapa pemain yang secara reguler itu tidak bermain di klubnya masing-masing, dan itu menjadi pertimbangan khusus bagi Patrick Kluivert di awal ketika memilih ataupun dia menandatangani kontrak bersama timnas Indonesia, yaitu pilihan pemain adalah salah satunya dan paling prioritas adalah mereka pemain yang secara reguler bermain di klubnya masing-masing atau berkompetisi di klubnya, dan itu menjadi pertimbangan yang cukup khusus bagi Patrick Kluivert. Nah, dan tentunya dari 30 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert akan dicoret 9 pemain. Ini adalah pilihan yang cukup luar biasa ketika kita ngomongin soal 9 pemain siapa saja yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa pertimbangan selain dari yang sudah aku jelasin, yaitu prioritas, yaitu pemain yang reguler di main klubnya. Tentunya yang kedua yaitu bagaimana kondisi fisik dari pemain ketika datang di timnas Indonesia atau menjalani TC ataupun selama menjalani TC, karena TC-nya lumayan panjang yaitu 1 pekan berada di Bali, sehingga di situ sudah terlihat dan terukur bagaimana kondisi fisik para pemain ataupun 30 pemain yang bakal masuk ke skuad atau diciutkan menjadi 23 pemain timnas Indonesia. Nah, di sini aku akan memprediksi 9 pemain yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Seperti kita ketahui bahwa ada 4 pemain ataupun 3 pemain yang dipastikan tidak akan membela timnas Indonesia. Ya, yang pertama yaitu Martin Paes. Martin Paes dipastikan tidak akan bermain khususnya melawan Cina di tanggal 5 Juni 2025 karena Martin Paes sedang menjalani sanksi ataupun larangan bermain karena akumulasi kartu kuning. Yang kedua yaitu Marcelino Ferdinand, karena dia juga mendapatkan larangan ataupun kena sanksi akumulasi kartu. Jadi di situ sudah ada 2 pemain yang dipastikan tidak akan ataupun dicoret oleh Patrick Kluivert ketika timnas Indonesia menjamu timnas Cina. Nah, yang ketiga yaitu Kevin Dick. Kenapa Kevin Dick? Karena Kevin Dick kemarin kabar terbarunya bahwa Kevin Dick sedang cedera dan dia menjalani pemulihan hingga akhir Mei ini. Artinya dengan durasi katakanlah 5 hari ataupun
persekian hari ataupun beberapa hari ke depan, tentunya ini menjadi kayak semacam gambling ataupun ini menjadi kayak semacam ya kekhawatiran bagaimana nanti cedera Kevin Dick. Nah, Kevin Dick kemudian kemungkinan akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Yang keempat adalah Milzirker. Karena kenapa? Milzirker karena dia sedang mengalami cedera ketika membela klubnya Twente melawan Ajax Amsterdam, yang kemarin dia sempat ditarik di awal babak kedua. Pertama karena bermain jelek, dan setelah ditelusuri oleh tim fisioterapi ataupun tim dokter dari klub, ternyata si Milzirker mengalami cedera hamstring dan dia merasa kesakitan di pangkal pahanya, sehingga dia ditarik lebih awal, bahkan di awal-awal babak kedua ketika pertandingan Twente dan Ajax Amsterdam. Nah, itu kemungkinan Milzirker akan dicoret oleh Patrick Kluivert ketika timnas Indonesia menjamu Cina. Nah, yang kelima, sesuai dengan ataupun kita melihat dari skema ataupun susunan pemain ataupun para pemain yang didaftarkan 23 ketika terakhir timnas Indonesia bermain ataupun menjamu Bahrain, itu ada beberapa pemain yang dicoret ya. Yang pertama yaitu Nadeo Argawinata. Nah, di sini Patrick Kluivert sudah memanggil 5 kiper, yaitu Martin Pas, kemudian Nadeo Argawinata, Reza Arya Pratama, terus kemudian Hernando Ari dan Emil Audiro Mulyadi. Karena Martin Pas dipastikan dicoret, maka Patrick Kluivert akan memanggil 3 penjaga gawang. Yang pertama Emil Audiro Mulyadi, kemudian Reza Arya Pratama, terus kemudian Hernando Ari yang sudah menjadi langganan. Nah, yang kemungkinan dicoret adalah Nadeo Argawinata. Nah, kemudian di yang keenam adalah Pratama Arhan. Nah, ini ketika timnas Indonesia melawan Bahrain, dia juga dicoret. Dan yang ketujuh yaitu adalah Ramadan Sananta, karena kalau dibandingin ataupun kalau kita komparasikan dengan atau kita statistikin lah kalau begitu dengan Septian Bagaskara, dengan posisi sama-sama striker, tentunya pilihannya adalah Septian Bagaskara secara statistik sih. Di Liga 1 2024-2005 ini Septian Bagaskara bermain unggul 31, terus kemudian dia sudah ngegolin 8, terus dia mencetak assist 1, dan tentunya secara prestasi Dewa United cukup fantastis sekali. Meskipun menjadi tim promosi, tapi dia mampu bertengger di klasmen papan atas. Nah, sedangkan Ramadan Sananta bersama Persis FC dia bermain 30 kali match, kemudian dia mencetak 5 gol dan mencatatkan 2 assist, dan ini menjadi pertimbangan kenapa Ramadan Sananta nantinya akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Nah, yang ke-8 yaitu Jody Amat. Jody Amat memang selama ini akan menjadi kayak semacam bisa saja nanti menjadi pengganti, tapi selama ini Jody Amat di klubnya di JDT juga jarang dimainkan juga, maka nanti kemungkinan besar akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Nah, yang ke-9 adalah Saint Patinama. Nah, seperti kita ketahui bahwa Saint Patinama secara reguler dia sangat sulit sekali bersaing di klubnya, dan menit bermainnya pun cukup sangat terbatas. Dan ini menjadi catatan Patrick Kluivert ketika ngomongin soal Saint Patinama, dan tentunya dia juga sekarang sudah diputus kontrak dengan klubnya dan dikabarkan dia akan hijrah ke Liga Thailand. Dan ini ya tentunya kita berharap sih bahwa Saint Patinama mendapatkan tempat atau mendapatkan klub yang cukup mumpuni, dan itu bisa menjadi ataupun menambah menit bermainnya dan menjadikan karir di timnas Indonesia semakin wow. Itu guys 9 pemain yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Di situ ada Martin Paes, yang kedua ada Marcelino Ferdinand, yang ketiga ada Kevin Dick, yang keempat ada Milzirker, yang kelima ada Nadeo Argawinata, terus kemudian ketujuh ada Ramadan Sananta, dan ke-8 ada Jody Amat, dan yang ke-9 adalah Saint Patinama. Tapi tentunya kita sebagai supporter timnas Indonesia, siapapun yang bakal mewakili timnas Indonesia tetap kita dukung.
Dan ini menjadi pertandingan yang sangat krusial. Timnas Indonesia harus mendapatkan poin sempurna melawan Cina di Stadion GBK tanggal 5 Juni 2025. Oke guys, itu dulu monolog bola kali ini, dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita bertemu lagi di monolog bola selanjutnya, dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.